Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Elita Lailatul Mumtaza, Nadia Yani Anggrilia, Fica Atmaja, Naura Iza, dan saya sendiri Anda Gumparawangsa. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pengertian, peran, dan juga tujuan dari harga serta metode-metode yang digunakan dalam penentuan harga. Pengertian dari harga. Harga merupakan nilai dari suatu barang atau jasa dalam bentuk satuan rupiah dan atau apapun mata uang dalam suatu negara. Jadi harga merupakan sejumlah uang atau barang yang dibutuhkan untuk memenuhi nilai pertukaran. Pertukaran juga dapat dilakukan dengan barang yang disertai dengan pelayanan. Harga memiliki hubungan yang sangat erat dengan nilai dan utility, di mana jika suatu barang yang berutilitas akan memiliki nilai, di mana jika barang itu memiliki nilai yang tinggi, maka barang itu dapat dihargai dengan harga yang tinggi pula. Selanjutnya adalah peranan dari harga. Harga memiliki dua peranan, yaitu satu, menginformasikan kepada produsen tentang barang apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen. Kedua, menginformasikan kepada konsumen tentang berbagai kondisi barang yang diproduksi oleh produsen. Selanjutnya adalah tujuan dari penetapan harga. Menurut Mahfuz pada tahun 2005, tujuan dari penetapan suatu harga adalah untuk mencapai target perusahaan, mendapatkan laba dari penjualan, meningkatkan serta mengembangkan produksi produk, serta meluaskan target pemasaran. Sedangkan menurut Arini pada tahun 2008, penetapan harga memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, mencapai penghasilan atas investasi. Yang kedua, kestabilan harga. Yang ketiga, mempertahankan atau mengembangkan bagian dalam pasar. Yang keempat, menghadapi atau mencegah persaingan. Dan yang terakhir adalah mendapatkan laba atau keuntungan dari suatu penjualan. Secara garis besar, metode penetapan harga terbagi menjadi 4 kategori utama, yaitu penetapan berbasis permintaan, biaya, persaingan, dan laba. Metode yang pertama yaitu penetapan harga berbasis permintaan. Metode ini lebih mengedepankan aspek permintaan konsumen atau situasi pasar dari aspek yang umum digunakan, yaitu biaya. Beberapa hal yang menjadi alasan penggunaan metode ini yaitu daya beli, jenis segmen yang dilayani, posisi produk di pasar, manfaat atau benefit produk, serta tingkat potensi pasar. Dalam penerapan harga berbasis permintaan memiliki beberapa metode. Yang pertama yaitu skimming pricing, yakni membuat penetapan harga lebih tinggi di awal atau dalam masa perkenalan produk. Kemudian menurunkan harga ketika persaingan di pasar mulai naik atau daya tarik pasar sudah mulai turun. Yang kedua yaitu penetration pricing. Metode ini menerapkan harga rendah di awal permulaan pemasaran produk yang bertujuan untuk tercapainya volume penjualan yang tinggi sehingga perusahaan bisa mencapai skala ekonomis dalam waktu yang singkat. Selanjutnya ada prestige pricing. Dalam metode ini menerapkan tingkat harga yang tinggi, relatif tinggi, dengan harapan konsumen yang sangat peduli dengan status akan tertarik dengan produk tersebut. Konsep dasar dari metode prestige ini adalah di mana harga dapat digunakan untuk ukuran kualitas dari barang atau jasa tersebut. Jika harga dari produk atau barang tersebut dinaikkan atau diturunkan, maka daya tarik dari produk tersebut juga akan turun. Yang terakhir dari metode penetapan harga jual berbasis permintaan adalah price lining. Menerapkan metode penetapan harga jual lebih dari satu atau berbagai macam untuk satu jenis produk yang sama yang didasarkan pada atribut tertentu. Misalnya warna tertentu di mana warna itu sedang trending, atau model fitur tertentu yang dimana fitur tertentu banyak sekali permintaan dari konsumen. 2. Penentuan harga berbasis biaya. Metode ini menentukan harga produk dengan memperhitungkan semua biaya produksi, operasional, dan biaya pemasaran serta tingkat laba yang diharapkan. Yang pertama ada standar markup pricing. Dalam standar markup harga atau penentuan harga standar markup, maka penentuan harga produk
ditentukan dengan jalan menambahkan persentase tertentu dari biaya yang terjadi. Yang kedua, cost plus markup. Penentuan harga produk ditentukan dengan cara menambahkan persentase tertentu terhadap biaya produksi atau biaya yang muncul sehubungan dengan keberadaan produk tersebut. Selanjutnya ada metode penentuan harga berbasis persaingan. Yang pertama ada customary pricing. Pada metode ini, penentuan harga produk ditentukan oleh faktor tradisi, saluran distribusi yang terstandarisasi, atau faktor-faktor lain yang dijadikan pegangan oleh pedagang. Contoh barang yang menggunakan metode ini adalah beras, gula, dan tepung. Yang kedua adalah market pricing. Metode penentuan harga jual secara market pricing ini muncul karena anggapan bahwa cukup sulit untuk melakukan identifikasi struktur pembentukan harga yang berlaku di pasar atau yang ditetapkan pesaing untuk jenis produk atau kategori produk tertentu, sehingga produsen atau perusahaan akan melakukan penetapan harga yang subjektif. Dengan metode ini akan muncul 3 macam cara dalam menentukan harga. Yang pertama ada above market pricing, di mana harga ditentukan di atas harga rata-rata yang terjadi di pasar. Metode penentuan harga jual ini akan cocok diterapkan pada produk-produk yang memiliki prestige atau produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang sudah punya nama besar. Yang kedua adalah at market pricing, berarti harga ditetapkan sama atau mendekati harga yang berlaku di pasar. Pada metode ini, perusahaan tidak terlalu menghitung biaya pada struktur harga, tetapi perusahaan menganggap harga yang telah terjadi di pasar adalah harga yang sudah ditetapkan sekian perusahaan yang lebih dulu masuk di industri tersebut. Yang terakhir adalah below market pricing, di mana harga ditentukan di bawah harga pasar. Pada metode penentuan harga jual below market pricing ini, perusahaan biasanya memang memiliki research di sana, seperti memiliki saluran distribusi sendiri atau perusahaan distribusi yang membuat private label, sehingga memiliki kemampuan untuk menciptakan produk dengan harga yang sangat kompetitif. Nah, yang terakhir adalah loss leader pricing. Pada metode penentuan harga loss leader pricing ini, harga ditentukan dengan harga di bawah total cost-nya atau jual rugi. Biasanya, strategi penetapan harga loss leader pricing ini adalah bagian dari strategi perusahaan untuk mendapatkan share produk yang besar, untuk mendapatkan konsumen yang lebih besar dan lebih cepat. Jadi, strategi ini bersifat sementara, sampai dengan di mana target program atau strategi perusahaan telah tercapai. Selanjutnya yaitu penetapan harga berbasis laba. Metode ini berusaha menetapkan harga berdasarkan keseimbangan antara pendapatan dan biaya. Dalam penetapan harga berbasis laba ada 2 target, yaitu yang pertama, target profit pricing. Pada target ini, perusahaan menetapkan besaran laba tahunan yang diharapkan. Kemudian, dihitung berapa harga yang harus ditetapkan, seperti untuk jumlah unit penjualan tertentu, agar laba tersebut dapat tercapai. 2. Target return on sales pricing. Pada target ini, perusahaan akan menetapkan tingkatan harga tertentu yang dapat menghasilkan laba dalam persentase tertentu terhadap volume penjualan. Jadi, metode ini biasanya digunakan oleh perusahaan pedagang, terutama jaringan-jaringan supermarket. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.